Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah dengan NIM 14012043372 dari kelompok 8 MB4404. Di sini saya akan menjelaskan komponen profile tentang XL Axiata. PT XL Axiata atau dahulu bernama PT XL Komindo Pratama adalah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. XL memiliki dua lini produk GSM, yaitu XL Prabayar dan XL Pascabayar. Selain itu juga, XL menyediakan layanan korporasi yang termasuk Internet Service Provider dan VoLTE. Di tahun 2014, XL meluncurkan layanan Real Mobile 4G LTE disertai logo baru yang terlihat lebih segar. Pada tahun 2016, XL kembali meluncurkan 4.5G Ready di spektrum 1800 MHz. Kini perusahaan XL telah menjadi salah satu pemimpin bidang teknologi telekomunikasi seluler. Dengan layanan yang baik dan terjangkau semua kalangan, membuat produk XL banyak dipakai di kalangan anak muda di Indonesia. Lalu ada visi dan misi PT XL Axiata. Visinya yaitu menjadi yang terdepan dan memberikan pengalaman menggunakan metode internet yang mudah dengan harga yang lebih murah untuk masyarakat Indonesia, di mana brand XL memiliki daya tarik yang kuat untuk anak muda. Ada misinya yaitu memberikan yang terbaik bagi pelanggan, baik dalam hal produk, layanan, teknologi, dan value for money. Lalu ada logo XL Axiata. Logo dengan dominasi warna biru, kuning, dan hijau masing-masing memiliki artinya tersendiri. Warna biru merupakan identitas prinsip dasar XL yang melambangkan kepercayaan dan tanggung jawab. Warna hijau melambangkan sumber inspirasi, pertumbuhan, dan harmoni. Warna kuning tersendiri menggambarkan energi dan pemikiran terang yang dapat membawa kemajuan. Jadi filosofi XL adalah membuka lembaran biru sehingga terbuka kesempatan-kesempatan baru pelanggan XL untuk maju mencapai tujuan. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan nomor NIM 14012041188. Pada bab 2 terdapat pembahasan tentang bisnis plan yang dijalankan oleh PT XL Axiata Tbk. Yang pertama itu adalah PT XL Axiata ini menentukan model bisnis dari perusahaan itu tersebut. Model bisnis yang digunakan oleh PT XL Axiata dengan menggunakan model bisnis kanvas, di mana terdapat 9 elemen penting dalam menciptakan nilai pada PT XL Axiata tersebut. Di mana 9 elemen terpenting itu, yang pertama itu adalah customer segment. Target pasar yang akan dijangkau oleh PT XL Axiata adalah dengan menjangkau target pasar secara umum, di mana target pasar itu adalah dari mulai segala macam usia. Yang kedua itu adalah value proportion. PT XL Axiata memiliki jaringan yang cukup baik dan juga stabil, sehingga bisa digunakan untuk mengakses banyak hal. Yang ketiga itu adalah channel. Produk dan jasa dari pelayanan PT XL Axiata sudah tersebar ke seluruh dunia. XL juga membangun saluran distribusi langsung, yaitu melalui 112 XL Center yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya itu adalah customer relationship. Untuk menjaga hubungan XL dengan para customer, salah satunya kami memanfaatkan media sosial untuk mempermudah berkomunikasi dengan para customer yang memberikan keluhan terhadap PT XL Axiata, sehingga PT XL Axiata dapat menjaga kestabilan atau hubungan terhadap para customer. Selanjutnya itu adalah revenue stream. Revenue stream atau arus pendapatan dari perusahaan XL salah satunya adalah dengan kinerja positif yang dicetak oleh perusahaan, mengutamakan layanan data sehingga berimbas kepada kenaikan saham EXCL. Selanjutnya itu adalah key activity. Kegiatan yang mampu meningkatkan PT XL Axiata terdapat di dalam perusahaan sendiri. Dengan sumber daya yang mampu menjunjung perusahaan, maka PT XL Axiata akan dapat meningkatkan bisnis dari PT XL Axiata itu sendiri. Selanjutnya itu adalah key resource.
Sumber daya yang dimiliki perusahaan Excel merupakan salah satu kunci dalam menjalankan atau menciptakan value proposition. Salah satunya melalui program Excel yaitu Feature Leader, di mana perusahaan Excel Axiata menciptakan 10.000 calon pemimpin masa depan. Selanjutnya itu adalah Key Partnership. PT Excel Axiata menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan lain. Contohnya itu dengan ID dan Taicom. Dengan menjalin kemitraan tersebut, perusahaan Excel bisa menjadi perusahaan telekomunikasi yang kuat dan stabil. Dan yang terakhir, yang ke-9 itu adalah cost structure, di mana pada tahun 2020 kemarin pendapatan dari PT Excel Axiata Tbk itu sebanyak 6,5 triliun, naik dari tahun sebelumnya 9%, dengan laba bersih yang diterima PT Excel Axiata sebesar 1,5 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Dafa Firmansyah dari MB4404. Saya ingin menjelaskan marketing plan dari Excel. Yang pertama adalah strategi produk. Pengembangan produk Excel dilakukan untuk mengatasi layanan voice yang di akhir-akhir ini sedang menurun dan tergantikan dengan layanan data yang semakin diunggulkan. Tidak hanya melalui layanan, produk Excel juga didukung oleh jaringan yang kuat dengan membangun tower jaringan baru agar menjamin kepuasan konsumen menggunakan produk maupun layanan yang diberikan Excel. Yang kedua ada strategi harga. Untuk saat ini, strategi yang dilakukan Excel dalam tarif selalu berubah, mengikuti mekanisme pasar dan terus menggebrak pasar dengan terobosan barunya untuk menjangkau seluruh segmen pasar. Tentunya diimbangi dengan perbaikan kualitas jaringan. Berdasarkan analisa tersebut dapat diketahui bahwa Excel selalu menyesuaikan tarif tergantung kebutuhan atau keinginan pasar untuk menjangkau seluruh segmen pasar dan strategi tersebut. Yang ketiga, strategi saluran distribusi atau flash. Sampai akhir 2011, Excel telah bermitra dengan 1.133 toko telepon ternama. Excel juga telah membangun saluran distribusi langsung, yaitu melalui 112 Excel Center yang ditempatkan pada lokasi strategis di berbagai kota di Indonesia. Demikian, konsumen dapat dengan mudah mendapatkan produk Excel dan perusahaan semakin memperluas pasar serta penambahan konsumen. Yang terakhir ada strategi promosi atau promotion. Excel telah melakukan berbagai promosi dan periklanan baik di media cetak, elektronik maupun media online melalui website Excel, di jaring sosial dan digital, broadcasting, BBM Blast, dan sebagainya. Media luar ruang yang ditempatkan di berbagai lokasi strategis untuk menampilkan kelebihan produk Excel telah dilakukan agar menarik konsumen lebih memilih produk Excel. Kegiatan branding seperti postering, membuat shopline, brosur, dan sebagainya yang dilakukan staf promosi Excel untuk seluruh outlet pun dimasukkan ke dalam indeks kinerja karyawan yang diawasi oleh sistem Canvasser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Al-Ghifari dari kelas MB4404 dengan nomor induk mahasiswa 14012045546. Kali ini saya akan menjelaskan tentang operational plan. Jadi di operational plan ini ada 4 poin yang saya temukan. Yang pertama ada human resource. Jadi di human resource ini saya mengambil struktur organisasi secara umum. Di struktur organisasi PT Excel Axiata ini terdapat rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite audit, komite operasional, komite sumber daya manusia, komite anggaran, komite strategi produk, dan komite teknologi informasi. Lalu di poin kedua ada keuangan. Nah, jadi sumber dana PT Excel Axiata ini diantaranya dari penjualan tower telekomunikasi dan juga pinjaman ke bank. Jadi pada tahun 2019 terdapat 3.200 sampai 3.300 unit tower telekomunikasi yang siap untuk dijual. Dan juga PT Excel Axiata ini telah menandatangani kontrak dengan PT Bank Permata senilai 1,5 triliun rupiah. Poin ketiga adalah risiko dan penanganannya. Jadi risiko dan tantangan yang dihadapi oleh PT Excel Axiata ini diantaranya adalah persaingan dengan para kompetitornya.
Dan cara penanganannya adalah dengan cara memberikan inovasi yang berkelanjutan. Lalu di poin keempat dan juga poin terakhir adalah strategi keberlanjutan. Jadi PT XL Axiata ini telah menata program dan aktivitas keberlanjutan yang dinamis di bawah 4 pilar keberlanjutan yang disebut 4P Sustainability Framework. Yakni yang pertama ada Building Property, lalu ada Nurturing People, lalu Process Excellence, dan Planet and Society. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Afandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial plan. Financial plan terbagi menjadi 4. Yang pertama balance sheet, yang kedua profitability, yang ketiga income statement, dan yang keempat key statistic. Dan pada balance sheet, secara historis 5 tahun terakhir, neraca keuangan menunjukkan bahwa PT XL Axiata cenderung mengalami kenaikan aset. Namun, kenaikan aset tersebut juga diikuti oleh kenaikan liabilitas, sedangkan ekuitas perusahaan ini bergerak secara fluktuatif. Dan profitability-nya sejak tahun 2015, keuntungan kita mulai menurun dan terus menunjukkan downtrend, hingga pada akhirnya pada tahun 2018, keuntungan kita anjlok sebesar 16%. Anjloknya kinerja keuangan ini dikarenakan pendapatannya turun, sementara beban tak bisa dikendalikan, namun mulai mengalami uptrend lagi pada tahun 2019. Dan income statement-nya, seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2018, perusahaan mengalami kerugian. Sehingga hanya pada tahun 2018 sajalah kita tidak mencetak laba. Namun kerugian tersebut hanya berlaku sementara. Karena pada tahun 2019, kita berhasil mencetak laba lagi dan terus meningkat hingga tahun 2020. Dan key statistiknya, berdasarkan hasil analisisnya, bisa diketahui bahwa perusahaan memang belum bisa mencetak laba yang besar, akan tetapi perusahaan terus menunjukkan peningkatan labanya. Dilihat dari ROE-nya atau Return on Equity-nya yang menunjukkan angka 13,25%. Semakin besar angka tersebut, maka semakin efisien perusahaan. Terima kasih.